Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bu Guru absen dulu ya. Ahmad, Rifki, Naufal, Zainab. Hari ini hadir semua ya. Sebelumnya, Ibu telah menyampaikan materi terkait apa anak-anak? Iya, benar sekali, tayamum. Apa itu tayamum anak-anak? Iya, benar sekali Zainab. Tayamum adalah mensucikan diri dengan menggunakan debu yang bersih atau debu yang baik sebagai pengganti wudhu. Hari ini Bu Guru akan menyampaikan materi terkait dengan sakit bukan penghalang sholat. Kenapa harus mempelajari materi ini anak-anak? Materi ini akan Bu Guru sampaikan dengan tujuan yang pertama, setelah mempelajarinya kalian akan menjelaskan ketentuan sholat bagi orang sakit. Yang kedua, menjelaskan tata cara sholat bagi orang sakit. Yang ketiga, mempraktekkan tata cara sholat bagi orang sakit. Baiklah anak-anak, supaya lebih jelas, Bu Guru akan praktekkan bagaimana caranya melaksanakan sholat bagi orang sakit dengan cara duduk. Perhatikan ya semua. Begini caranya ya. Posisi pertama, tangan berada di sini di samping badan. Ya. Duduk iftirashi menghadap kiblat dan berniat melaksanakan sholat sesuai dengan waktu yang akan kita kerjakan ya. Kalau misalkan mau melaksanakan sholat duhur, lafal niatnya adalah sholat duhur. Kalau mau melaksanakan sholat asar, lafal niatnya juga sholat asar sesuai dengan sholat yang akan kita kerjakan. Kemudian yang kedua, mengangkat kedua tangan atau takbiratul ihram sambil membaca takbir. Begini ya. Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga, membaca doa iftitah, surah Al-Fatihah dan surah pendek yang ada dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat, ruku dilakukan dengan posisi badan agak membungkuk seperti ini. Perhatikan semuanya ya. Sambil membaca tasbih. Kemudian iktidal dilakukan dengan posisi duduk iftirasi membaca tasmi atau kembali ke posisi awal. Kemudian selanjutnya sujud, yang pada biasanya ketika kita sujud dengan cara yang normal itu menyentuh lantai. Akan tetapi di sini karena kondisinya sakit, sujud dilakukan seperti sujud biasa. Tetapi jika tidak mampu, cukup dengan membungkukkan badan lebih rendah daripada ruku. Seperti ini ya. Ya. Kemudian dilanjutkan duduk di antara dua sujud dan tahiyat awal dan akhir sama seperti pada sholat biasanya, seperti ini. Atau apabila tidak mampu, bisa berposisi sesuai dengan kemampuannya. Paham? Ya, Bu Guru lanjutkan ya. Atau ada pertanyaan anak-anak?
Nggak ada ya. Bu Guru lanjutkan langkah berikutnya. Setelah tahiyat awal seperti ini, ya, masih seperti ini ya. Berarti terakhir mengucapkan salam dengan menolehkan wajah ke kanan. Seperti ini. Kemudian seperti ini ke kiri. Ya, sudah ke kiri seperti itu. Seperti pada sholat biasanya. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak berdasarkan tadi gerakan sholat yang Bu Guru praktekkan? Paham ya? Berarti tidak ada pertanyaan. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, akan Bu Guru lanjutkan ke halaman 39. Coba kalian perhatikan itu, gambar orang sedang sholat dengan cara apa? Ya, betul sekali. Sholat dengan cara berbaring. Sholat dengan cara berbaring bisa dilakukan apabila orang sakit tidak mampu lagi mengerjakannya dengan cara duduk. Jadi boleh dengan cara berbaring. Bisa dilihat ini gambarnya ya di buku kalian masing-masing. Pertama, berbaring dengan posisi miring ke kanan dan menghadap kiblat, sedangkan kepala berada di sebelah utara dan kaki berada di sebelah selatan. Itu cara yang pertama. Coba Mas Rifki lanjutkan, coba baca nomor 2 yuk. Ya, bagus sekali. Yang kedua, posisi tangan bersedekap seperti ini, tapi posisinya sambil tidur ya. Tidur berbaring, bukan tidur bobok, tidak ya. Berbaring. Yang ketiga, coba dibaca siapa? Oh iya, baik, coba dibaca. Iya, bagus sekali, terima kasih ya. Gerakan sholat yang ketiga dilakukan dengan isyarat menganggukkan kepala atau kedipan mata. Misalkan anggukan kepala sudah tidak mampu lagi dikerjakan, maka boleh hanya dengan berkedip seperti ini. Nah, ya betul seperti itu. Ya, seperti itu. Sedangkan yang terakhir ya anak-anak, apabila tidak mampu dikerjakan, maka cukup dengan menggunakan isyarat hati. Misalkan bergerak mengangkat kedua tangan nggak bisa. Kemudian mengedipkan mata nggak bisa. Boleh hanya dengan isyarat hati. Berarti yang penting di dalam hati sudah ada niat membaca doa, membaca lafal iftitah, surah pendek, dan lain sebagainya. Itu sudah dianggap sah. Yang terakhir adalah sholat dengan cara telentang. Kalian tahu telentang? Bubuan, ya benar sekali bubuan. Tapi posisi badannya itu harus lurus dan menghadap ke langit-langit ya. Bukan bubuan posisi seperti kita bubuk pada umumnya, itu tidak ya. Tidak seperti itu. Bubuan itu maksudnya bubuk menghadap ke atas atau telentang seperti itu. Coba kalian perhatikan, itu gambarnya seperti itu ya. Dan Bu Guru akan menunjuk Mas Ahmad. Coba dibaca itu. Ya, bagus. Jadi, sholat dengan cara telentang dilakukan jika si orang sakit ini tidak mampu mengerjakan lagi sholat dengan cara berbaring dengan posisi miring, maka boleh dengan cara telentang. Ya. Cara yang pertama coba Mas Rifki dibaca. Iya, terima kasih Mas Rifki. Pertama, posisi badan telentang dengan posisi telapak kaki menghadap ke kiblat, Sama seperti berdiri. Kalau berdiri mukanya menghadap kiblat, kalau telentang berarti kakinya yang dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian supaya lebih sempurna, kepala dikasih bantal yang lebih tinggi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar mukanya juga menghadap ke arah kiblat, bukan menghadap ke arah langit-langit rumah ya anak-anak. Nanti malah lihat apa itu yang di atas, cicak.
Ya. Kedua, Bu Guru minta bacakan kepada Mbak Zainab. Mbak Zainab coba dibaca yang kedua. Iya, terima kasih Mbak Zainab. Yang kedua, gerakan sholat dilakukan dengan isyarat seperti menganggukkan kepala, mengedipkan mata, ataupun dengan isyarat hati saja. Misalkan menganggukkan kepala tidak bisa. Kedipan mata juga misalkan matanya sakit ya, namanya orang sakit kan seluruh badan juga akan terasa sakit. Maka boleh hanya dengan isyarat hati seperti yang tadi sudah Bu Guru bilang. Yang penting niatnya, bacaannya dibaca dengan lengkap di dalam hati, insya Allah akan diterima oleh Allah. Allah itu maha pemurah ya anak-anak ya, jadi tidak akan pernah mempersulit hambanya. Yang terakhir, masih dengan posisi menghadap ke arah kiblat dan kakinya juga menghadap ke arah kiblat. Di sini bacaan sholat dilafalkan seperti biasa. Jika tidak mampu, cukup dilafalkan di dalam hati juga. Misalkan melafalkan sudah merasa sulit sekali, Bismillahirrahmanirrahim, sudah tidak mampu seperti itu, maka boleh dilafalkan di dalam hati saja ya anak-anak. Paham? Sampai di sini penjelasan Bu Guru. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oh iya Mas Ahmad, bagaimana Mas Ahmad? Oh, menoleh atau tidak? Iya, jadi di sini apabila mampu menolehkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Tetapi bila mampu, kalau tidak mampu ya hanya di dalam hati membaca lafal salam, Assalamualaikum, tanpa menoleh pun insya Allah sudah diterima oleh Allah. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Nggak ada ya. Berarti kalau tidak ada pertanyaan, Bu Guru anggap kalian sudah paham semuanya. Kemudian, apa kesimpulan dari pembelajaran kali ini? Ada yang mau menjawab? Iya, bagus sekali Mbak Zainab. Sholat bagi orang sakit. Sholat bagi orang sakit dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama apa? Iya, dengan cara duduk. Yang kedua, dengan cara berbaring. Yang ketiga, dengan cara telentang. Kenapa demikian? Kok boleh duduk? Kok boleh berbaring? Kok boleh telentang? Ya, karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah itu tidak akan membebani seorang hamba melebihi batas dan kemampuan seorang hamba, begitu ya. Jadi ketika kita tidak mampu melakukan, maka Allah pun tidak akan membebankan kepada kita sebagai hambanya. Oke ya, sampai di sini cukup ya kira-kira ya. Oke, kalau begitu tugas pertemuan yang akan datang, silahkan kalian tulis sebagus mungkin, serapi mungkin hadis tentang keringanan orang melaksanakan sholat dalam kondisi sakit yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sampai di sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kegiatan pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semuanya, amin ya. Ya. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, marilah kita baca doa kafaratul majlis. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.